Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu dalam ibadah TPI Wiyung. Kita bersyukur boleh diberi kesempatan untuk kita dapat beribadah bersama-sama pada saat malam yang indah ini. Sebuah kesempatan dan anugerah dan kemurahan Tuhan yang boleh kita rasakan bersama-sama. Pada saat ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengawali ibadah ini dengan sebuah keagungan. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengerti setiap hati kita. Tuhan mengerti harapan dan kerinduan kita bersama. Mari kita ungkapkan segala kerinduan kita dan harapan kita kepada Tuhan. Tuhanlah anugerah terindah di dalam hidup kita. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan dalam segenap jalanku. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik. Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini.
Yesus, Engkau anugerah yang terindah di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami dan menjadikan kami anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau mengerti apa adanya kami, Engkau mengerti hidup kami, kerinduan kami, mimpi, dan seluruh harapan kami, bahkan situasi kami pada saat ini. Namun kami yakin bahwa anugerah kemurahan-Mu terus bekerja di dalam hidup kami. Kami yakin tangan-Mu tidak pernah berhenti menopang setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kiranya Engkau berkenan kepada setiap hati kami masing-masing dalam peribadatan kami. Kiranya boleh menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dan kami mengawali ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan sudah mengaruniakan kesehatan, kekuatan, pemeliharaan, bahkan keluarga kita terus dijagai oleh Tuhan. Semua karena anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebab Dia adalah Tuhan Raja yang Maha Besar. Mari kita bersama-sama menyembah Dia. Segala sesuatu dijadikannya, segala sesuatu tercipta, membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan Raja yang besar. Tuhan Raja Maha Besar, kita naikkan pujian ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan bertepuk tangan. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar.
Puji ya Tuhan Raja Maha Besar. Saya persilakan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk duduk kembali. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Kasih setia Tuhan lebih tinggi dari langit biru, lebih dalam dari samudra, bahkan lautan. Kasih setianya sungguh besar atas kehidupan kita. Kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah kami? Dari langit biru, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu Tuhan yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah kami Tuhan Yesus? Siapakah aku ini, Tuhan? Biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa.
Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur dan terima kasih. Karena penyertaan-Mu sepanjang hari ini yang boleh kami rasakan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami merasakan tidak sendirian Tuhan. Tetapi kasih dan penyertaan-Mu menyertai kami. Dan sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kami rindu Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat. Sehingga kami boleh datang dan mendengar dan boleh melihat pemberitaan firman-Mu disampaikan. Kami menjadi orang yang benar-benar Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan juga tentu yang mengasihi Tuhan. Bagaimana? Sudah cuci tangan, bukan? Ya, kita memang harus menjaga kesehatan supaya kita benar-benar sehat menghadapi keadaan dan situasi saat ini. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat TPI Wiyung, malam hari ini saya akan membagi berkat melalui tema dengan bacaannya sama, yaitu berkat. Apa itu berkat? Berkat adalah sesuatu yang Tuhan berikan buat kita sehingga kita sanggup untuk melakukan, bekerja, melakukan apapun. Kalau itu diberkati Tuhan, maka semuanya tentu berhasil, bukan? Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Saya rindu membaca di dalam Kitab Ulangan, ya, Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Tetapi saya tidak membaca seluruh ayat ini. Saya yakin Bapak Ibu pernah membaca ayat ini. Saya rindu membaca ayat 1 dan 2 saja. Karena ayat 3 sampai 14 itu adalah contoh-contoh berkat yang akan kita terima pada malam hari ini. Amin. Ya. Saya akan baca ayat pertama dan kedua saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekali lagi, Kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Saya baca ayat 1 dan 2 saja. Karena ayat 3 sampai seterusnya itu adalah contoh-contoh berkat yang sudah Tuhan siapkan untuk kita bersama. Saya baca. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bacaan ini, itu ada seperti kunci. Saudara dan saya rindu diberkati Tuhan, bukan? Makanya sebelum kita berkati Tuhan tadi, kalau sudah baca ayat 3 sampai 14, ada macam-macam berkat di sana. Kalau sudah membaca di rumah dikatakan diberkati di mana? Di kota. Diberkati di mana? Di ladang. Bagi yang perempuan, ya. Diberkati buah kandunganmu. Wow. Diberkati hasil bumi, hasil ternak, tempat adonanmu dan lumbungmu. Berikutnya, diberkati bakulmu, tempat adonanmu, lumbungmu, segala usahamu, segala pekerjaanmu. Nah, siapa yang gak senang? Ada berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kita. Ternyata ada kuncinya. Saudara mau diberkati pekerjaanmu? Tentu mau. Diberkati adonanmu? Tentu mau. Bagi perempuan yang hamil, diberkati buah kandunganmu. Mau?
Mau. Mari kita akan melihat kuncinya. Kalau saudara nggak menemukan kuncinya, maka saudara akan sulit untuk membuka berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita bersama. Perhatikan ayat yang pertama. Di sana kita menemukan kata apa? Mendengarkan suara Tuhan. Yang pertama mendengarkan. Yang kedua melakukan. Dan yang ketiga dengan setia. Nah, perhatikan. Kalau kata melakukan dan setia itu gampang. Benar tidak? Melakukan dan setia itu gampang. Tetapi yang sulit adalah bagaimana cara mendengarkan suara Tuhan. Ini yang sulit. Kenapa saya katakan ini sulit? Coba andai kata saudara sekitar jam 12 atau jam 1 gitu ya. Saudara berdoa, tiba-tiba ada suara begini. Bondo, aku mendengar suaramu, Ndo. Saya yakin saudara akan lari. Termasuk saya. Andai kata saya pun juga berdoa enak, suasana tenang, gak ada suara apa-apa. Tiba-tiba ada suara Tuhan. Jangan lupa ya. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan. Untuk mendengarkan suara Tuhan, apakah harus begitu? Memang sih pernah. Samuel ya masih muda, pernah. Tapi kalau kita sekarang ini untuk mendapatkan berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan untuk kita bersama, kita berpikir juga, loh, di dalam ulangan ini dikatakan mendengarkan suara Tuhan itu bagaimana? Supaya saya pekerjaanku diberkati, adonanku diberkati, di kota manapun diberkati. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, pada saat saya membaca ayat ini saya berpikir begini, loh Tuhan, kok sulit sih Tuhan, kok saya harus mendengar suaramu? Supaya dengan melakukan dan setia aku diberkati. Gimana Tuhan aku mendengarkan suaramu? Kapan kau ngomong? Kapan juga aku mendengar? Mungkin juga kalau aku berdoa, komunikasi denganmu. Ada suara tiba-tiba, apa tidak takut? Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, saya mencatat rupanya Allah itu baik. Allah itu mengasihi kita. Kalau tidak mengasihi kita, Dia akan tidak memberikan jawaban. Untuk mendengar suara Tuhan ini gimana? Sulit bukan? Saya menemukan ada 4 hal supaya kita benar-benar mendengarkan suara Tuhan. Sehingga berkat-berkat yang disiapkan Tuhan itu bisa kita nikmati. Perhatikan yang pertama. Kalau kita mendengar suara Tuhan dengan nyata, maka itu kita akan menjadi takut. Maka dengan cara apa? Supaya berkat itu bisa dibuka dengan kunci ini. Kunci yang pertama yaitu dengan firman Tuhan. Bapak Ibu ingat? Ada bunyi firman Tuhan mengatakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik, dan membenarkan kelakuan. Nah, perhatikan ini. Berarti kunci yang pertama supaya saudara dan saya mendapatkan berkat adalah dengan firman Tuhan. Ini yang pertama. Pernah tidak saya mau tanya Bapak Ibu yang ada di rumah atau yang ada di tempat ini. Saya mau tanya ini. Pernah tidak kita mendengar orang lain atau kita sendiri? Loh, firman yang disampaikan pendeta itu kok tahu ya persoalan saya. Pernah tidak kita mendengar begitu? Atau mungkin saudara sendiri. Oh Pak Pendeta, terima kasih untuk refirmannya. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan. Tuhan itu tidak sulit untuk kita dengar suaranya. Asalkan kita tahu kuncinya. Kunci yang pertama adalah dengan firman Tuhan. Kadang-kadang orang itu pada saat hamba Tuhan membacakan firman Tuhan, ada sesuatu yang tergetar di dalam diri kita. Loh,
Kok tahu ya pendeta itu menyampaikan firman untuk saya loh. Itu adalah salah satu bukti tanda suara Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan memang tidak bersuara tatkala kita berdoa. Apa yang kau dengar anakku? Nah, tetapi dengan firman Tuhan, benda tulisan yang mati ini, hal itu menegur saudara. Saudara habis melakukan sesuatu, tiba-tiba hamba Tuhan menyampaikan firman. Dan kata-kata firman itu menegur saudara. Saudara harus sadar, itulah suara Tuhan untuk menjadikan berkat buat saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, mendengar suara Tuhan dengan cara yang kedua ini adalah perasaan. Nah, Bapak Ibu yang dalam kasih Tuhan, kalau saudara tiba-tiba di dalam tubuh saudara fisik ini ada kelemahan gitu ya. Seperti saya ini kan pendek ya. Tiba-tiba ada orang bilang begini, "Hei Pak pendek, sini yo." Coba apa yang saudara lakukan? Perasaan dulu, waduh. Pasti saudara, saudara dalam kasih Tuhan. Perasaan ini membawa kita kepada sesuatu. Menjadikan suara Tuhan itu nyata. Pada saat saudara tiba-tiba mengambil saat teduh. Saudara memiliki rencana. Aku mau kemana atau aku mendapatkan apa. Paling tidak saudara mulai mikir-mikir. Iya apa enggak ya? Tuhan ada enggak ya? Pada saat aku melakukan ini. Aku ragu-ragu Tuhan itu ada enggak ya? Bapak Ibu dalam kasih Tuhan. Melalui perasaan Allah bisa membuktikan dirinya. Untuk mendengar suaranya. Sehingga banyak orang kurang yakin dengan perasaan yang dia lakukan. Tuhan ini ada enggak ya? Nanti saya lakukan ini benar atau apa salah ya? Bapak Ibu dalam kasih Tuhan. Jangan lupa. Tatkala saudara benar-benar memohon kepada Tuhan. Yakinlah saudara. Bahwa apa yang saudara lakukan. Apa yang saudara kerjakan. Bahkan apa yang saudara ucapkan. Saudara punya perasaan. Aku yakin Tuhan itu ada. Bapak Ibu. Kalau itu saudara imani sungguh-sungguh. Maka suara Tuhan melalui perasaan saudara. Membuktikan. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Bagaimana cara mendengarkan suara Tuhan? Dengan cara apa? Yang ketiga, dengan ciptaan Tuhan yang ada. Bapak Ibu kadang-kadang kita memikirkan begini. Aku tahu itu gunung. Aku tahu itu matahari. Aku tahu itu bulan. Pernah tidak kita memikirkan siapa yang membuat bulan? Siapa yang menciptakan matahari? Dan siapa yang membentuk gunung yang indah? Suara Tuhan itu bisa melalui ciptaannya. Tatkala saudara mengaguminya. Contoh. Wow. Siapa ya yang membuat gunung ini? Kok indah sekali. Biarpun kadang-kadang kalau kita masuk ke sana. Gunung itu enggak indah gitu ya. Ceklon-ceklon kayak batu. Tetapi paling tidak dengan ciptaan Allah. Yang manusia lain tidak bisa membuat. Kita mensyukuri. Wow. Terima kasih Tuhan. Melalui ciptaan yang orang lain tidak bisa membuat. Itu pun bisa dikatakan. Suara Tuhan. Pernah enggak kita menikmati sesuatu yang belum pernah terjadi? Saya mau sharing. Saya ini kan jujur aja. Tidak pernah naik pesawat. Dan saya juga tidak pernah naik kapal laut. Nah, saya masuk ini sharing ini sudah lama sekali ya. Pada saat saya diajak pelayanan ke Makassar ya. Saya bertanggung jawab untuk alat-alat musik. Yaitu angklung dan kolintang. Pada suatu hari Tuhan berikan kesempatan saya melayani bersama-sama dengan tim angklung kolintang dengan Bapak almarhum Pendeta Eliata.
Saya tidak bisa membayangkan. Ya apa ya naik pesawat itu rasanya. Memang nggak punya saudara di sana, nggak punya program naik pesawat itu seperti apa. Termasuk naik kapal laut. Wow, di tengah-tengah apa yang terjadi ya? Saya yakin Bapak Ibu juga kalau nggak pernah mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi. Saudara katakan apa? Wah, puji Tuhan. Saya berangkat dari Tanjung Perak. Dari sana saya menuju ke Makassar. Naik pesawat. Saya cerita yang pertama ini naik kapal laut. Karena berangkatnya naik kapal laut. Saya mulai membayang-bayangkan. Ya apa, nanti kalau kapalnya begini, saya nggak bisa renang. Ya apa, dan ya apalah. Akhirnya apa yang terjadi? Yo saya pasrah saja. Tuhan, aku nyerah lah Tuhan. Pokoknya aku kepingin lah naik kapal laut gitu ya. Saya berangkat sekitar jam 5:30 gitu ya. Naik kapal. Pertama itu waktu berangkat itu saya lihat tepi. Oh itu daratan, masih kelihatan. Tapi pada saat agak jauh dari daratan, saya mulai getir. Tuhan, ojo tenggelam Tuhan. Ojo terjadi ini Tuhan. Aku udah bisa renang Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang buat laut? Maka suara Tuhan itulah yang menjadikan kita melihat sesuatu yang belum pernah terjadi. Saya khawatir dak-dikduk. Tidur pun tidak bisa tidur. Goyang saja kapal lautnya itu. Akhirnya sampai di Makassar. Jadi jam 5:30 saya berangkat. Sampai di sana 1 hari. Jadi besoknya 5:30 sampai. Terus pulangnya saudara. Saya ini kan gak pernah naik pesawat gitu ya. Ditawari, Bondo nanti kamu pulang naik pesawat aja ya. Wow, senangnya bagaimana. Karena dalam hidup ini kan perlu pengalaman-pengalaman yang unik. Ternyata ciptaan Tuhan itu luar biasa. Itu tanpa sadari. Saya harus bersyukur lebih sungguh-sungguh. Karena apa? Pada saat pesawat ini mulai naik, serai, itu terasa sih enak-enak. Dan pada saat di awan-awan apa yang terjadi? Putih seluruhnya. Wow, indah. Saya bertanya-tanya ini. Siapa sih yang buat ini? Saya yakin itu adalah Allah sendiri yang menciptakan ciptaannya yang luar biasa itu. Suara Tuhan juga bisa melalui karya ciptaannya. Yang keempat, yang terakhir. Bagaimana cara mendengar suara Allah? Yang keempat adalah melalui teman. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan. Saya tidak tahu pernah apa tidak Bapak Ibu pada saat ada masalah, ada persoalan. Kita membutuhkan teman untuk berbicara. Teman untuk apa yang kita lakukan ini bisa plong. Pada saat teman cuma ngomong gini aja. Sabar, berdoa ya. Cuma gitu aja. Tetapi jawaban teman itu bisa menggetarkan hati. Membuat plong, damai. Teman juga bisa menjadikan curahan hati kita untuk berbicara pada Tuhan. Bapak Ibu yang dalam kasih Tuhan, khususnya jemaat TPI Wiyung. Ada 4 hal yang boleh kami sampaikan pada malam hari ini. Untuk mendengar suara Tuhan. Kalau perintahnya setia dan melakukannya, saya yakin Bapak Ibu sudah. Tetapi itu mendengar Tuhan, apakah harus Tuhan sendiri berbicara? Tidak. Biarlah 4 hal ini boleh menjadikan berkat buat kita. Yang pertama, jangan lupa, firman Tuhan. Yang kedua, perasaan. Dan yang ketiga, ciptaannya. Dan yang terakhir, melalui teman atau sahabat kita. Ayat firman Tuhan pada malam hari ini yang terakhir di dalam Yeremia 17 ayat 7. Ada yang hafal? Saya yakin Bapak Ibu hafal ayat ini. Dikatakan demikian, diberkatilah orang yang apa? Mengandalkan dan menaruh harapan pada Tuhan. Dan saya yakin apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan sanggup memberikan. Tuhan sanggup memulihkan. Bahkan Tuhan sanggup memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Seperti pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami sampaikan.
Biarlah melalui firman dan melalui apa yang kami sampaikan ini, Tuhan menjadikan berkat bagi jemaat yang mendengar. Berkati kami semua Tuhan, dan berkati bangsa Indonesia khususnya virus corona yang terjadi. Kami yakin dan tahu Tuhan, di dalam pengharapan yang kami harapkan kepadamu, ada sesuatu yang indah dalam hidup ini. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan. Yap. Demikian jemaat Tuhan sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Bondo pada kesempatan malam hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh meneguhkan dan menguatkan kita sekalian. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Bondo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Jemaat Tuhan khususnya di Pewiyung, untuk ibadah Jumat depan masih tetap dilakukan secara online. Kami akan mengirimkan link dalam setiap jam-jam ibadah yang ada di gereja kita juga. Dan juga untuk ibadah raya pada hari Minggu besok, baik di Darmo Harapan Pagi, Darmo Harapan Sore, Koblen, Bromo, dan Gateway akan mengambil subtema yaitu Jemaat di Tiatira. Di Darmo Harapan Pagi akan disampaikan oleh firman Tuhan akan disampaikan Bapak Pendeta Amos Winarto, dan pada sore hari akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Menahem. Link akan kami share. Jemaat Tuhan juga dapat memberikan persembahan melalui rekening-rekening bank yang tertera dan juga melalui GoPay. Kita tetap mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan. Demikian yang menjadi perhatian bagi kita semua. Kami berharap jemaat Tuhan boleh mengikuti setiap ibadah-ibadah yang boleh diadakan di gereja kita. Kita akan mengakhiri ibadah TPW yang pada kesempatan saat ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk pertolongan pimpinan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah TPW yang pada malam hari ini. Tuhan sudah memimpin dan menyertai. Kami berdoa kiranya Tuhan yang terus menolong kami untuk kami boleh tetap dikuatkan dan diteguhkan melalui setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Karena itulah sumber kekuatan kami di dalam menghadapi setiap tantangan, rintangan, dan perjalanan kehidupan kami di dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa sekali lagi bagi Bapak Pendeta Muda Bondo, kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, dalam pekerjaan, dalam setiap hal apapun yang digumulkan dalam pelayanannya Tuhan, dengan seluruh keluarga yang ada tetap berada di dalam perlindungan berkat yang daripada Tuhan. Berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dalam segala kondisi dan keberadaannya, secara khusus bagi jemaat TPWiung, kiranya Tuhan memberkati satu persatu Tuhan, keluarga demi keluarga, Tuhan yang melawat, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Mereka dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan. Kiranya kasih kemurahan Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Dan kami berdoa bagi seluruh rangkaian ibadah kami di minggu ini Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, pimpin sertai para hamba-hamba-Mu dan seluruh sarana yang kami butuhkan. Kiranya Tuhan juga akan memberkati sehingga seluruh alat-alat ini boleh berfungsi dengan baik. Terpujilah akan Kau Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.